Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Betania Blessing Pasar Baru Kota Jambi dan juga seluruh keluarga besar GBI Keluarga Bata Jani Kota Bontang. Ya, selamat datang di bulan Juni 2026 ini. Dan kita dalam bagian di mana saat di mana kita memperingati penggenapan daripada sebuah bentuk kasih karunia Tuhan, di mana Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita sebagai bentuk puncak daripada pelayanan Tuhan Yesus bagi umatnya yang dikasihinya, yaitu di mana Dia berjanji menyertai kita. Di dalam anugerah yang luar biasa, yaitu Tuhan bersama dengan kita, Dia memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Dan yang menarik sekali kekasih Tuhan, kita diajar oleh Tuhan untuk hari ini memahami untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga, untuk apa Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita. Ternyata itu bagian daripada kasih karunia Tuhan. Pengorbanannya di kayu salib memberikan yang namanya pengampunan bagi setiap kita, dan kita mulai masuk dalam gerbang kasih karunia. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita juga diperlengkapi dengan diberikannya Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus itulah bagian di mana janji penyertaan Tuhan yang menyertai kita senantiasa sampai kesudahan akhir zaman digenapkan dengan penyertaannya lewat Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Dan yang menarik adalah penyertaan Roh Kudus itu bicara tentang sebuah pemberian Allah yang luar biasa. Roh Allah yang maha mulia ditaruh di dalam diri saudara. Kita masuk dalam perenungan tentang kasih karunia ini Bapak Ibu. Apa itu kasih karunia? Ternyata simpel banget Bapak Ibu. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia secara cuma-cuma kepada orang berdosa, berupa pengampunan, berupa keselamatan, dan juga berupa berkat-berkatnya yang Dia nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Dan yang saya temukan adalah ketika saudara dan saya dibawa ke dalam zaman kasih karunia, kita meresponi, menerima, dan tinggal di dalam kasih karunia itu, bahwa kita sadarin ternyata kita telah dibawa naik level. Naik level seperti apa? Kasih karunia itu diberikan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata, kalau hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan janji keselamatan, Anda bisa mendapatkan yang namanya berkat, Anda bisa punya ini, punya itu, mendapat ini, mendapat itu, menikmati ini dan itu secara materi sekalipun Bapak Ibu ya, itu ternyata wujud kasih karunia Tuhan. Bahwa kasih karunia itu membuat Anda bisa mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan, termasuk keselamatan, termasuk berkat-berkat, termasuk juga hidup yang kekal. Itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma bagi setiap kita berdasarkan kasih dan kemurahannya semata-mata. Alkitab saya berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan di sana, dimulai dari ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukti nyata, kalau saudara bisa diselamatkan, itu bukan karena Anda rajin ke gereja, tapi itu karena kemurahan Tuhan diberikan secara cuma-cuma bagi setiap kita karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu selalu basicnya adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang Anda yakini dan Anda percaya. Ketika kau terima kasih karunia, ternyata Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan itu membawa kita naik level. Level pertama yang Tuhan berikan buat Anda untuk Anda naik adalah bagaimana kita mendapatkan status yang terpuruk diubah menjadi status yang termulia Bapak Ibu. Alkitab bisa berkata di dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ingat Bapak Ibu bahwa sebelum mengenal Tuhan, kita ini sudah mati secara rohani, hidupnya tanpa arah dan terikat oleh dosa. Namun kasih karunia membangkitkan, mengubah status, bahkan memberi hidup baru bagi setiap kita. Artinya Bapak Ibu, kasih karunia tidak hanya memperbaiki hidup, tetapi juga mengangkat kita dari kematian kepada kehidupan. Jadi kalau Anda dulu mengalami keterpurukan secara keselamatan, kita nggak punya jaminan keselamatan, hidup yang kekal, ya kita nggak bisa raih karena jaminan dosa itu adalah maut. Bapak Ibu, kasih upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih karunia-Nya diberikan Tuhan buat kita dan kita meresponinya, maka kita beroleh yang namanya jaminan hidup yang kekal itu. Dari terpuruk sekarang diangkat menjadi bagian yang termulia. Bayangin, seorang narapidana tiba-tiba dibebaskan dari hukuman dan menjadi seorang putra mahkota. Itulah saudara dan saya. Kasih karunia telah mengangkat derajat kita, naik level dari yang terpuruk kepada yang termulia. Itu suatu kehormatan buat kita. Jangan sia-siakan hal ini. Hargai baik-baik. Berlakulah sebagai orang yang mulia. Jangan berlaku lagi seperti hal yang cemar. Kalau dulu Anda mabuk, judi, kasar sama pasangan, kemudian dendam, iri, pelit, Bapak Ibu, ya sekarang tinggalkan itu. Itu statusnya orang yang terpuruk, orang yang berbuat dosa. Nah, kalau orang yang hidup mulia, kasih Tuhan nyata dalam hidupnya. Imannya nyata dalam hidupnya. Dia memberikan yang namanya kasihnya kepada orang yang dinyatakan dalam hidupnya. Ekspresi iman itu adalah mengasihi. Dan bagian menarik adalah
Itu merupakan satu sukacita bagi Tuhan ketika Anda berlaku sebagai orang yang mulia, suka memberi, suka menolong, bicara benar, tidak ada benci dan tidak ada iri hati, mudah mengampuni. Itu ciri orang hidup dalam kasih karunia. Dulu dia diampuni, sekarang dia mengerti bagaimana indahnya diampuni. Makanya dia suka mengampuni. Oke, kasih Tuhan, mari kita belajar. Kasih karunia Tuhan yang kedua, dia mengubah status kita. Jadi kita katakan dalam 2 Korintus pasal yang 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama telah berlalu. Jadi naik level dalam Tuhan berarti dari orang berdosa sekarang menjadi anak Allah. Ya, dari hidup yang lama sekarang punya hidup yang baru. Kasih karunia itu tidak hanya memberikan berkat, tetapi juga mengubah siapa kita. Nah, sekarang Anda sadar nggak siapa Anda? Identitas baru, Pak Bu. Dulu saya orang hukuman, sekarang saya anak Allah. Anak itu selalu mencerminkan sifat Bapa. Jadi kalau Bapaknya kasih, identitas Anda adalah orang yang punya kasih. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah identitas, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan di Jambi maupun yang di Bontang harus belajar. Kalau Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kita menjadi orang yang punya identitas baru. Nah, identitas itu bicara tentang apa? Sifat, tanggung jawab, dan pekerjaan. Itu identitas saudara. Jadi kalau Anda ngaku orang Kristen tapi pelit, Anda salah identitas, Bapak Ibu. Kalau Anda ngaku orang Kristen tapi nggak mudah mengampuni, suka membenci, ya Anda salah identitas. Anak itu mencerminkan sifat Bapak. Bapaknya suka memberi, bapaknya suka mengasihi, bapaknya suka mengampuni. Bagaimana dengan Anda? Dan yang terakhir, Bapak Ibu kasih harus pahami baik-baik. Dari dia mampu membuka pintu yang tertutup menjadi pintu yang terbuka. Ya, dikatakan di dalam Alkitab kisah tentang Kejadian pasal yang ke-41. Di sana ada tokoh yang bernama Yusuf. Pintu tertutup buat dia untuk dia menjadi Perdana Menteri. Untuk Allah menggenapkan mimpi dalam hidupnya. Yusuf dalam kitab Kejadian menceritakan bagaimana Allah membukakan kasih karunia baginya. Apa yang nggak mungkin bagi dia karena dia percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, yang menarik sekali adalah Tuhan membukakan pintu untuk menjadi Perdana Menteri bagi dia. Lalu Raja Daud dari seorang pengembala kambing domba, jadi keluarga Isa yang sederhana. Dalam membukakan pintu dengan ajaib. Dia lewati padang gurun yang sulit, Bapak Ibu ya. Dan kemudian dengan kasih karunia Allah, dia mengangkat menjadi seorang raja. Apa yang sukar bagi Anda? Apa yang sulit bagi Anda? Dan apa yang tertutup bagi Anda? Ekonomikah? Soal pasangankah? Pekerjaankah? Ingat, Anda masih punya Tuhan yang sanggup membuka pintu yang terbuka. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dengan upaya manusia, Anda berusaha untuk mendapatkan perkenanan orang, itu sukar, Bapak Ibu. Tapi kalau dengan upaya Tuhan, Anda berharap kepada Tuhan. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja itu bagaikan batang air di tangan Tuhan yang mengalirkannya kemana dia menghendakinya. Jadi kalau sudah percaya kepada Tuhan, percayalah, pintu sesukar apapun, serapat apapun tutupnya, Tuhan sanggup membukakan bagi saudara. Dan itu kasih karunia bagi Tuhan. Dulu saya sukar sekali untuk bisa pelayanan sekolah ke luar negeri, tapi karena Tuhan bersama dengan saya, dia memberikan kemudahan saya bisa sekolah ke luar negeri. Kekasih Tuhan, Anda sekarang punya kesulitan apa yang sebagian pintu tertutup, percaya dengan Tuhan. Kasih karunia-Nya bukan cuma menyelamatkan Anda dari dosa, tapi juga mampu membukakan pintu tertutup, kesembuhan, berkat Tuhan, pertolongan dinyatakan bagi saudara. Selamat menikmati kasih karunia. Doa saya, jangan keluar dari kasih karunia supaya tidak timbul akar yang pahit, tapi tinggallah dalam kasih karunia, hidup menyenangkan Tuhan sebagai orang percaya di kota Jambi dan di Bontang. Bagi Anda sekalian dimanapun Anda berada, terima kasih karunia Tuhan dan tinggallah di dalamnya. Tuhan memberkati. Shalom.